Oke, baik ya. Mari kita dalam waktu yang Tuhan berikan ini kita sama-sama mendengar firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Karena firman Tuhan ini tidak begitu panjang, kita akan membacanya bersama-sama. Sudah dapat ya? Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 sampai 30. Kita akan membacanya 1, 2, ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, bagian firman Tuhan ini kalau kita lihat dari judul pasal 10-nya itu menceritakan tentang gembala yang baik. Ada judulnya ya. Ya, siapa yang dikatakan gembala yang baik? Tentu Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik. Nah, kalau ada gembala, pasti ada yang digembalakan, kan gitu ya? Siapa yang digembalakan? Kita loh manusia ini yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Manusia yang seperti apa? Tuhan Yesus mengibaratkan di sini manusia itu seperti domba. Iya. Biasanya banyak hewan yang digembalakan jenisnya ya. Ada sapi digembalakan. Lalu apa lagi? Kambing. Terus apa lagi? Kerbau digembalakan ya. Iya. Dan ada domba. Tuhan Yesus mengambil perumpamaan di sini mengumpamakan manusia yang percaya kepadanya itu sebagai domba. Dikatakannya di sana, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Seperti apakah domba Tuhan Yesus? Yang mana yang dikatakan domba Tuhan Yesus? Di sini jelas digambarkan Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, domba-dombaku mengikut aku. Inilah yang dikatakan domba-dombanya Tuhan. Berarti kalau ada domba Tuhan, ada yang gak domba Tuhan. Yang kayak mana pula yang dikatakan bukan domba Tuhan? Mari kita lihat ayat yang di atasnya. Mulai dari ayat 24 saya akan membaca ayat ini. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Lalu apa dikatakan Tuhan Yesus? Ayat 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi yang bukan domba-dombanya Tuhan, yang tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Yang bukan domba-dombanya Tuhan, yang tidak percaya dengan pekerjaan yang Tuhan buat. Ya, di sini kita bisa lihat ya, kalau domba-domba Tuhan tadi yang kayak mana? Yang mendengar suara Tuhan, yang mengikut Tuhan. Kalau bukan domba-dombanya Tuhan,
bagaimana Samuel ya mendengar panggilan Tuhan. Awalnya dia tidak kenal, tidak tahu itu suara Tuhan, pikirnya suara Nabi Eli. Mari kita lihat sebentar di Perjanjian Lama, kisah Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Kasih dulu batasnya Alkitabnya ya, supaya kita lihat bagaimana Samuel ini. 1 Samuel pasal 3. Saya akan membaca ayat 4-nya. Sudah dapat ya di Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 3 ayat yang keempat. Sudah ya? 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang keempat, saya baca. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Ayat yang ke-6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah." Samuel belum mengenal Tuhan. Nah itu dia, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia," sanad besar ya, Tuhan maksudnya, "memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ada kesiapan hati. Sebelumnya Samuel tidak kenal, itu ayat 7 ya. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi salah dia, pikirnya suara Eli, padahal Tuhan yang memanggil dia. Tapi Eli mengatakan, "Kalau kau dengar lagi nanti suara itu, katakanlah, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini siap mendengar." Inilah kesiapan hati seorang yang percaya kepada Tuhan. Ngeranakan Tuhan, aku siap mendengar. Apakah ketika kita berangkat ke gereja, atau ketika kita saat teduh di rumah, ini yang kita katakan? Kalau tidak, kita hanya membaca saja, tapi kita tidak bisa mengerti. Lasi pergi suara Tuhan lain ngerana, karena kita tidak memberi hati kita. Bisa kita hafal ini ya? Ini kita teladani dari Samuel. Ketika dia mendengar ini suara Tuhan, dia katakan, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar." Pernahkah kau bilang seperti itu sama Tuhan? Dan ini hasilnya ya, mari kita lihat ayat yang ke-19. Setelah peristiwa itu, Samuel sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu mendengar Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dan Samuel, mari kita baca sama-sama ayat 19, 1, 2, ya. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Iya, ini loh teladan hidup Samuel. Apa yang Tuhan katakan, itu yang dilakukannya. Itu artinya satupun firman Tuhan tidak dibiarkannya gugur. Kenapa? Karena dia memberi hatinya untuk mendengar. Imannya bertumbuh oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Lalu mengapa kita sering ke gereja? Kembali kita ke Yohanes pasal 10 tadi. Kita tidak dengar suara Tuhan. Apa yang membuat kita tidak dengar suara Tuhan? Menurut kita apa ini? Semalam ada dosa katanya di sana. Dosa kan kalau kita datang sama Tuhan bisa selesaikan Tuhan ya.
Tapi nggak kita dengar bagaimana dosa selesai. Nggak ada kita dengar apapun. Tuhan sudah berbicara. Di mana Tuhan berbicara? Lewat firman-Nya. Nggak lagi seperti Samuel. Jangan kamu tunggu nanti malam. Entah kayak Samuel nyamu tidur aku ada suara yang manggil. Padahal entah Bapak Noel yang manggil. Kan gitu ya? Iya. Tuhan sekarang berbicara lewat firman Tuhan, lewat hamba Tuhan. Dalam ibadah kita seperti ini, Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan. Saya pernah mengikuti kebaktian pendeta Stephen Tong. Ketika dia khotbah, orang yang permisi keluar ke kamar mandi nggak dikasih, duduk. Tapi jemaatnya banyak. Mungkin kalau saya buat begitu di sini, tak pulang kamu semua. Ih, ngeri Bu Anda itu. Kalau kita buka kamar mandi, kita jalan baji. Artinya apa di sana? Dia mengatakan ini Tuhan sedang bicara. Kenapa kamu keluar-keluar? Berarti kamu tak menghormati Tuhan. Anak-anak ribut, dia teriak dari mimbar. Amankan anak-anak. Maka ada ruang kedap suara hanya untuk ibu yang punya anak kecil. Artinya apa? Bisa dia menekankan kepada jemaat ini suara Tuhan. Disinilah kami bisa mendengar firman Tuhan. Tapi mengapa? Udah duduk di gereja tak juga dengar. Semalam Bapak cerita ya, ada waktu dia ikut Zoom, ada seorang hamba Tuhan bilang, kenapa jemaat itu nggak bisa dengar firman Tuhan? Ada 3 NG-nya. Bisa karena dia ngantuk, dia nggak dengar firman Tuhan. Bisa karena dia ngobrol, cakap-cakap, nggak dengar firman Tuhan. Lalu apa lagi? Bisa karena dia ngelamun, nggak dengarnya firman Tuhan. Ya, saya tambahi, saya bilang. Bisa karena dia ngemil, cipa-cipa dia. Tak kepikiran pada anak ibu, sampai ke dia pecah anak dia. Nggak lagi dengarnya firman Tuhan, sambil ngemil dia dengar firman Tuhan. Maka nggak dengarnya. Rupa ia dengan dosanya, ya dalam dosanya dailah begina firman Tuhan. Tuhan bisa mengampuni dosa, nggak begina. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau tidak kita buka hati ini, tidak bisa kita dengar. Udah tambah yang ngemil tadi ya, saya tambahin. Ini pengalaman saya waktu melayani di Sungai Sekala. Tambahan yang berikutnya, ngelukis dia. Saya dulu di Sungai Sekala, rambut saya kan keriting, jadi agak kembang. Ya, seorang pemuda di belakang serius sekali dia lihat saya khotbah. Saya pikir dalam hati saya, dia nyatat ini. Setelah selesai saya dekati dia. Apa tadi yang kamu catat? Malu-malu dia. Cobalah lihat. Rupanya lukisan saya dengan rambut saya yang keriting. Ngelukis dia. Bagaimana dia dengar firman Tuhan kalau ada aktivitasnya? Ngelukis dia. Makanya jangan heran kalau ada orang datang beribadah tapi nggak bisa dengar firman Tuhan. Ngantuklah dia, cakap-cakap, ngobrol lah dia, ngelamun lah dia, ngemil lah dia, ngelukislah dia. Atau permisi dia, ini nggak ya. Permisi dia keluar. Dalam 1,5 jam khotbah, 3 kali dia permisi. Bagaimana dia mendengar firman Tuhan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi jelas hari ini Tuhan Yesus menjelaskan yang mana domba Tuhan, supaya tahu hati kita, sudahkah aku ini domba Tuhan? Kata Tuhan Yesus, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Orang yang percaya didengarnya suara Tuhan, diterimanya. Orang Yahudi tadi ayat 24-26, dia nggak percaya perkataan Tuhan, dia nggak percaya dengan apa yang dikerjakan Tuhan. Kalau kita ingat ya, waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat, kata orang Yahudi bilang apa? Dengan kuasa Beelzebul ia mengusir setan. Iya. Dibilangnya kerjasama Tuhan Yesus sama iblis itu, Beelzebul itu. Dia tidak mengakui, tidak percaya pekerjaan Tuhan. Tapi domba-dombaku mendengar, menerima perkataanku. Ini yang boleh kita renungkan. Kita sering nyanyi, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Ya, kalau nggak kita tanam di hati kita, dengar dan berlalu, tidak akan bisa iman ini bertumbuh. Ini yang pertama ya. Jadi mau kita lihat, apakah aku sudah dombanya Tuhan? Kalau domba Tuhan itu dia mendengar
membuat dia mengumpamakan seperti domba. Dia mengikut, berpengharapan kepada gembalanya. Domba-dombaku mengikut aku. Tapi kalau bukan dombanya Tuhan, gak akan diikutinya. Apa kata Tuhan? Ukurlah berukur. Ya, gitu ya. Jadi kita lihat, apakah aku mendengar suara Tuhan? Apakah aku mengikut Tuhan? Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Dan aku mengenal mereka. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Tadi yang dicirikan Tuhan Yesus, dombanya itu mendengar dan mengikut. Satu lagi, Tuhan kenal. Mari kita lihat ayat yang 14-nya. Yohanes 10 ayat 14 ya, di sampingnya. Mari kita baca sama-sama ayat 14 ini. 1, 2, ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Iya, ini dia. Aku gembala yang baik. Aku mengenal. Tuhan kenal seluruhnya isi hati kita. Tuhan kenal hidup kita. Tuhan kenal apa yang kita kerjakan dan lakukan. Bukan cuma kita kenal Tuhan, Tuhan kenalnya kita. Tahu dia apa respon kita saat mendengar firman Tuhan di gereja. Tahu dia bagaimana sikap kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita saat teduh secara pribadi, dia tahu bagaimana sikap hati kita. Kalaulah hari ini kita menyadari betapa Tuhan mengenal aku, betapa Tuhan tahu siapa aku, pasti kita berbahagia ya. Dikenal Tuhan. Tandai camat bekam bangga, masih camat yang kenal. Tandai bupati, dikenal presiden, pasti lebih bangga. Ini Tuhan loh. Dan aku mengenal Esther. Itu kata Tuhan. Tuhan kenal, bangga. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka. Kenal Tuhan siapa kita. Ada hubungannya dan mereka mengenal aku. Kami tadi lewat ke Pak Horok, nah dia bilang, ingat yang Ngamon itu banyak kali berjejer lembunya di simpang Tanjung Kasih itu terkenal ya. Banyak piaran orang, lagi nyebrang kami harus berhenti. Ya mungkin ada 20 lembu nyebrang, kami harus berhenti menunggu. Apa dikenalnya itu semua? Tuhan Yesus mengembarkan dirinya gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal. Kalau gembala umpahan, dia hanya mikirkan biar cepat sore saja. Dia nggak bisa kenal semua. Tapi gembala yang baik dia kenal. Inilah indahnya memiliki hubungan dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-28. Apa yang Tuhan janjikan kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan? Ayat 28, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Ada 3 hal yang dibuat Tuhan. Apa dikatakannya di sana? Aku memberikan hidup yang kekal. Ini jaminan keselamatan. Ini ayat emas. Ini perlu kita ingat. Kata Tuhan Yesus, mudah-mudahan aku beri hidup yang kekal. Bukan itu katanya. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Halo, ada orang di sini. Bagaimana caranya kita dapat hidup yang kekal? Kalau aku mendengar, mengikut Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, apa janji Tuhan? Aku memberikan hidup yang kekal. Yang berikutnya apa dikatakannya? Dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Ini loh janji Tuhan. Diberikannya hidup yang kekal. Hidup selama-lamanya, tidak lagi dihukum. Ini jaminan keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau ditanya orang, apa untungnya ikut Tuhan? Ingat ayat ini. Tuhan memberikan kepadaku hidup yang kekal. Ini yang aku pegang. Aku tidak akan binasa, tidak akan hilang daripada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Ya,
Dulu ketika saya kuliah ada ilustrasi yang sangat baik ya. Dikatakan seperti ini. Orang percaya itu, kalau ini tangan Tuhan, ini orang percaya itu, tangan satu lagi ya. Orang percaya ini, kalau dia mengatakan percaya, dia memegang tangan Tuhan. Ketika dia lemah, ketika ada masalah, ketika ada tekanan, ini lepas. Maka dia tidak kuat, hilang imannya. Tapi yang sebenarnya terjadi dari ayat ini, Tuhan yang memegang orang percaya. Jadi ketika ini lemah, ketika ini goyah, ketika ada orang bilang, "Lo kok pergi diteken," ini gak akan jadi. Lemah memang kita, tapi Tuhan tetap pegang. Tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan. Ini tangan Tuhan. Tuhan yang memegang kita. Tuhan teguh-teguh aku. Selama ini kadang-kadang keyakinan kita, Tuhan ini aku datang. Tapi kita dengan kekuatan kita yang memegang Tuhan. Satu tahun kita punya masalah, kita diejek, orang lain merendahkan kita, orang lain meragukan iman kita. Apakah kita dibenarkan karena cakap orang? Maka kita lemah, hilang. Bahkan ada yang tidak berani lagi ke gereja karena tekanan masalah. Tapi kalau yang sebenarnya, aku memberikan hidup yang kekal, aku akan membuat mereka tidak binasa dan tidak seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Tuhan yang memegang. Jadi ketika kita lemah, ketika kita jatuh, ingat lagunya ya, tangan Tuhan yang kuat itu memegang kita. Tidak dibiarkan Tuhan lepas, tidak dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Ini iman. Ini satu keyakinan. Ngerti kita di sini ya? Inilah ilustrasi tentang iman orang percaya. Bukan kita yang mengikut Tuhan, Tuhan yang datang memegang kita dengan tangannya yang kuat. Jadi masalah pasti ada, penyakit pasti ada, kesulitan pasti ada. Tapi itu tidak membuat iman kita jauh dari Tuhan. Karena apa kata Tuhan? Tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ada dua pribadi yang menguasai hidup kita, yang memegang kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita ragu oleh iman kita? Pribadi Yesus Kristus dan pribadi Bapa itu. Di ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dua pribadi dalam satu kasih, satu pekerjaannya, satu tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Bapa yang memberikannya kepada aku, kata Tuhan Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang merebut kita. Inilah iman orang Kristen. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, peganglah firman Tuhan ini. Dia memberikan hidup yang kekal. Kenapa kamu ragu? Ketika kamu percaya, mendengarkan perkataan Tuhan, imanmu akan bertumbuh. Peganglah firman Tuhan ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Apa janji Tuhan? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya, dan tidak seorang pun yang merebut mereka dari tangan Bapa. Percayakah kamu akan janji Tuhan ini? Orang Yahudi nggak percaya. Bahkan ketika Tuhan selesai mengatakan itu, mereka mau melempari Tuhan. Ya, kalau kita lihat ayat selanjutnya di bawah, sekali lagi orang Yahudi ayat 31 mengambil batu untuk melempari Yesus. Jangan heran, udah dikembangkan pun adanya nanti yang tidak percaya juga, yang akan binasa nanti. Kenapa? Gak percaya, orang ngantuk dia, gak dengarnya. Lalu ditanya, apa untungnya kamu jadi orang Kristen? Ya lah udah, gereja kalau gereja aku bilang beragama. Kenapa? Gak ada dasar firman Tuhan yang dia pegang. Ini loh jaminan
Barang siapa mendengar suaraku dan percaya kepadaku, itu dikatakan Tuhan Yesus lagi ya. Mari kita lihat ayat perbandingan ayat ini dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Ya. Ini kembali dikatakan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus memberikan kesaksian, bagaimana orang-orang tetap menuntut bagaimana siapakah Yesus yang sesungguhnya. Tapi tetapnya orang-orang Yahudi itu tidak mempercayai Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, Yohanes 5 ayat 24. Mari kembali kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak dulu dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bisa kami ingat ayat ini? Gak usah dulu paksa mati untuk menghafalnya. Coba ulang-ulangi 10 kali. Apa kata Tuhan? Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, udah kamu dengar? Dan percaya, ini dia, kepada Dia, kepada Bapa yang mengutus aku, apa katanya? Ia mempunyai hidup yang kekal. Gak ada dibilang mudah-mudahan dia mempunyai hidup kekal, gak ada. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dah pindah Dia. Masih di bumi ini pun kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dengarkan suara Tuhan, status kita sudah pindah dari orang yang dihukum, pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi sudah ada tempat menanti di surga itu. Kalau kamu percaya, ini janji Tuhan. Masihkah kita meragukan suara Tuhan? Masihkah kita mengabaikan firman Tuhan? Masihkah kita malas baca firman Tuhan? Dari mana iman kita timbul kalau kita nggak membaca, nggak mendengar firman Tuhan? Lihatnya waktu membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Ada? Jangan kita gini. Adanya kamplikan hatimu seperti Samuel tadi. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini siap mendengar. Mau kursi terulai, hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dia bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Maka dia berani menyaksikan tidak ada satupun firman Tuhan itu dibiarkannya gugur, karena dia mendengar suara Tuhan. Udah ada kamu dengar hari ini perkataan Tuhan? Lihatnya kari luah domoli. Kalau kari sedang mencari sedang luah tak. Lihatnya luah domoli mulai ke rumah. Apa yang kamu dengar suara Tuhan? Jadi hari ini ingatlah, kapan aku dengar suara Tuhan? Waktu aku memberi hatiku ini ketika baca firman Tuhan di rumah. Ketika aku datang ke rumah Tuhan, aku mendengar suara Tuhan. Maka gak berani aku lagi ngemil, ngobrol, ngelamun, ngantuk, karena Tuhan yang berbicara. Memang saya yang berdiri di sini, tapi maukah kita mengerti dan mempercayai kalau inilah perkataan Tuhan? Saya tidak minta saya yang dihargai, tidak. Kalau ibu itu bicara jangan keluar lagi, nanti disindirnya. Kita kan aku kau maka kau pelanggaran. Inilah cocok, gak tepat kata Tuhan. Tapi apa? Kalau kita tahu ini suara Tuhan, Tuhan yang mau berbicara, memakai hamba-Nya yang terbatas ini suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Aku datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Lagu suara-suara sedeban. Maka di suara sedeban kini bagikan pulih gereja nari. Ya aku kini kerukuruban sian wadah. Kan gak terjadi apa yang Tuhan inginkan di rumah Tuhan. Kenapa? Yang kita dengar bukan suara Tuhan, tapi suara orang lain. Suara-suara sedeban. Makanya ini yang membuat tidak maju,
Tuhan. Walaupun kita bertemu dengan saudara seiman, walaupun kita bertemu di satu dengan yang lainnya, tapi ingatlah satu hal, aku mau bertemu Tuhan. Ini tujuanku tadi datang. Sekalipun ada omongan orang yang tidak menyukakan hati kita, ini tidak terganggu. Tidak lagi ceda pusuhekai, lin kata di Batandai yang lebih menguasai hatiku. Domba-dombaku mendengarkan suara. Ini yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan yang kita dengar siang hari ini. Sekalipun cuaca cukup panas, kita tidak membuat kita terhalang untuk mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Orang percaya itu, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, pasti dia memberi dirinya untuk mendengar suara Tuhan. Ini sebagai kesimpulannya. Pasti dia berani mengatakan, Tuhan berbicaralah, aku siap mendengar. Ngerana dagingkan Tuhan, endah aku siap mendengarnya. Dan ingatlah, ada janji Tuhan. Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang merebut kita dari kasih Kristus. Kalau Paulus dalam kitab Roma mengatakan, siapakah yang bisa merebut kita, yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena Allah itu pembela kita. Dia ada di pihak kita. Penyakit tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kesengsaraan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Perselisihan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu ya di Roma pasal yang ke-8 ya, ayat 31 sampai 35. Tidak usah kita baca, nanti boleh di rumah baca. Allah itu pembela kita. Jangan menjadi lemah oleh perkataan orang lain. Ingatlah firman Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapa yang sanggup melawan kita? Yesus Kristus mengatakan dia memegang kita dengan tangan yang kuat. Bapa yang di surga juga memberikan kita kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa merebut kita dari kasih Allah. Inilah janji Tuhan. Biarlah ini yang akan menumbuhkan iman percaya kita, supaya kita berani untuk mengikut Tuhan. Mari kita berdoa.